ketemu lagi sama Aunty Gian di Ramadan Talk episode yang baru. Kali ini Aunty Gian ditemani oleh Aunty Nisa. Yeay, terima kasih banyak Aunty Nisa sudah menemani episode kali ini. Kali ini kayaknya kita akan membahas salah satu kegiatan wajib. Ya nggak sih? Kegiatan wajib anak-anak elementary school di Prime Smart. Dan ini adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu mama papa sama anak-anak di sekolah. Apa sih itu Aunty Nisa? Ramadan Camp ya, dari namanya aja tuh camp. Berarti kayak mungkin orang-orang mikirnya, camping bulan Ramadan kok bisa? Nah, kok bisa? Di Prime Smart ini kan memang kita banyak banget nih event-eventnya ya, kayaknya hampir sepanjang tahun tuh ada gitu. Betul. Eventnya. Termasuk ketika bulan Ramadan juga kita adain event yang namanya Ramadan Camp. Nah, apa Sesuai tuh? namanya nih, camp ya. Kita nginep gitu di sekolah. Oke. Kita menginap di sekolah, kita melakukan banyak sekali hal bareng sama teman-teman, sama aunty-aunty yang ada di sekolah. Mungkin sedikit bocoran ya, kalau ya, kemah kan berarti kita bermalam nih di sekolah. Kalau misalnya bermalam kan kegiatan yang dilakukan saat puasa itu ada buka puasa bersama, Ya, ada tarawih bersama, betul. ada darus bersama juga, bahkan ada sahur bersama tuh. Wow. Dan juga aunty-aunty Sampai sahur loh. Wah, pastinya seru. Jadi kegiatannya boleh nggak sih Aunty Nisa diceritain atau mungkin dirinciin nggak tuh, dijelaskan kegiatannya itu ada apa saja sih di Ramadan Camp tahun ini? Oke. Nah, kalau untuk Ramadan Camp itu biasanya kita mulainya setelah asar Aunty. Ya. Jadi biasanya anak-anak itu mulai datang ke sekolah di jam 3 sore. Kemudian kita lanjut dengan sholat asar berjamaah. Oke. Nah, setelah sholat asar berjamaah, biasanya kita suka ngadain game seru nih. Ya, betul. Nah, setelah ngabuburit itu kita suka ada bincang-bincang lah dengan aunty-aunty yang lain. Kita sharing-sharing terkait ilmu-ilmu Islami. Iya. Kemudian ceramah-ceramah. Sambil nunggu buka ya. Kemudian setelah azan maghrib berkumandang, barulah kita berbuka puasa bareng dengan teman-teman. Kemudian setelah buka puasa kita lanjut sholat maghrib berjamaah. Kemudian lanjut makan malam tuh. Wow. Jadi sebelumnya kita belum makan yang berat. Kita baru buka makanan yang ringan-ringan dulu. Yang ringan-ringan dulu. Setelah itu baru tuh setelah sholat maghrib kita lanjut dengan makan yang berat. Dilanjutkan dengan sholat isya dan sholat tarawih. Wow. Terus udah gitu apakah langsung tidur? Enggak. Masih ada. Seru, anak-anaknya juga masih on nih. Betul. Malah kayaknya baru on gak sih? Karena baru diisi bensinnya. Baru onnya jam 8 beres taraweh gitu. Nah, biasanya menjelang waktu tidur kita juga isi dengan kegiatan yang tentunya bermanfaat nih, yaitu berlomba. Wow. Perlombaan Islami seperti lomba sholawatan, lomba melantunkan surat-surat pendek, kemudian doa-doa juga kita lombakan. Nah, waktu itu pernah ada lomba pidato. Wih, hebat ya tuh anak Prime Smart. Iya, kayak gitu Aunty. Nah, itu baru hari pertamanya tuh. Wow, berapa hari sih emang Aunty? 2 hari dong. Wow, oke. Setelah itu anak-anak istirahat, kemudian besok paginya tuh jam 3 anak-anak dibangunkan untuk sholat tahajud dulu. Berarti sampai tahajud bareng juga ya? Wow, hebat. Ini. Nah, setelah tahajud barulah kita sahur. Setelah sahur, kita tunggu waktu imsak, kita siap-siap berwudu, kemudian kita sholat subuh berjamaah lagi. Wow. Jadi mama papa Prem nggak usah khawatir anaknya nggak sholat gitu ya, karena kalau di kita di Prime Smart pasti itu jadi agenda wajib ya kalau untuk sholat gitu. Terus gimana lagi nih Aunty? Selesai sholat subuh berjamaah, kita akan lanjut dengan murojaah dan tadarusan. Kan biasanya juga kalau di rumah barangkali ada mama papa Prime yang suka menerapkan ke anak-anaknya habis subuh itu baca Quran. Iya, betul. Atau mungkin ada yang baca Iqra bagi yang belum lancar baca Qurannya. Kemudian tadarus juga kan. Nah, seperti itu Aunty. Wow, seru. Jadi kegiatannya menginap di rumah lagi di sekolah gitu ya Aunty. Nah, mungkin Aunty ada nggak sih, kan biasanya suka ada mama papa yang khawatir, yang worry gitu kayak aduh nanti tidurnya gimana ya Aunty, apakah disatukan perempuan laki-laki atau terpisah, terus teknis tidurnya itu biasanya seperti apa, apakah hanya anak-anak atau ditemani oleh Aunty-nya gitu. Nah, kalau untuk ini mungkin memang jadi kekhawatiran orang.
Tapi mama papa friend-nya nggak usah khawatir karena di sini kita juga menempatkan murid laki-laki dan perempuan di ruangan yang berbeda, bahkan di lantai yang berbeda, ya. Nah, nanti di masing-masing ruangan, di masing-masing lantai itu akan ada auntie yang menjaga juga. Jadi kalau misalnya mama papanya khawatir nih, aduh anak saya kalau malam-malam suka kebelet pipis, tapi berani bilang nggak usah khawatir. Ada auntinya nanti yang kita juga suka sounding nih kan, kalau misalnya terasa pengen pipis atau mungkin terasa ada yang kurang enak, entah sakit perut atau apapun, bilang sama auntinya. Dan alhamdulillah gitu anak-anaknya juga pada soleh ya kalau betul. Anak-anaknya nggak yang rewel atau gimana gitu, Masya Allah. Malah mereka suka seneng kan ya, karena mau tidur ngobrol dulu sama teman-teman. Malah jadi kadang suka susah disuruh tidur mah. Karena saking senengnya. Nah jadi tuh kata Aunty Nisa, mama papa Prem gak usah khawatir. Ada yang nungguin gak? Tenang, ada dong, ada auntinya, bahkan ada uncle juga ya, pasti ikut nginep juga gitu untuk ngejagain murid yang laki-lakinya gitu. Kalau untuk tidurnya gimana nih Aunty? Alas tidurnya apakah di lantai gitu atau dingin atau gimana nih? Nah, kalau di sekolah sih kita menyediakan matras ya. Kita di sekolah ada matras, kemudian juga ada kasur lipat yang bisa digunakan buat anak-anak. Tapi ada juga tuh beberapa anak yang suka bawa sendiri gitu. Mereka udah sedia payung sebelum hujan. Nah, bener-bener kayak bawa sleeping bag ya. Kayak kita tuh Ramadan Camp tuh cuma sehari aja ya, tapi mereka bawaannya wow, bener-bener prepare banget mah. Betul. Jadi kadang ada yang bawa bantal, guling sendiri mah. Bawa koper, pas dibuka isinya apa? Bantal. Ya ampun, mereka memang prepare banget gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir ya Mah untuk masalah tidur. Insya Allah dari pihak sekolah pun akan memfasilitasi sebaik mungkin. Tapi kalau misal Onti kayaknya anak aku nggak bisa tidur kalau nggak bawa bantal ini atau nggak bawa boneka ini, boleh disiapkan aja berarti ya Onti Nisa kalau untuk itu. Nah, Onti mau tahu nih, nah untuk acara Ramadan Camp ini kira-kira apa sih dampak positif bagi anak-anak mengikuti kegiatan ini? Wow, oke. Dampak positif yang pasti sih mempererat tali silaturahmi ya. Betul. Dan juga auntinya, karena bisa jadi nih anak-anak yang kayak misalnya kelas bawah dengan kelas 1 yang mungkin mereka kalau selama di sekolah biasa mereka hanya nyaman bermain dengan teman-teman sebagainya. Nanti ketika Ramadan Camp mereka akan berbaur kan. Karena di Ramadan Camp ini kita suka membagi kelompok. Iya, betul. Mereka suka kelompok dengan kakak-kakak yang lebih tua, dari situ bisa jadi mereka terjalin tuh pertemanan yang barunya. Kemudian melatih kemandirian. Ya, betul. Karena di sini kan mereka tanpa orang tua. Jadi kayak misalnya untuk ganti baju sendiri, terus membersihkan tempat makan sendiri, itu mereka lakukannya sekarang jadi sendiri. Iya, betul. Oke, banyak ternyata dampak positifnya mah gitu ya dari yang tadi menjalin silaturahmi. Kemandirian sih kayaknya ya yang paling terlihat karena kan bagaimana mereka yang tadi kata Aunty Nisa membereskan tempat bekas tidurnya gitu kan. Kemudian membereskan barang-barangnya, bangun sahur sendiri. Nah, mungkin aduh Aunty, anak aku susah bangun sahurnya. Nah, gimana tuh Aunty kalau ada yang kayak gitu? Untungnya belum pernah ada case kayak gitu ya selama kita udah Ramadan Camp dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ketika waktunya sahur, auntinya tuh ngebangunin anak-anak, mereka otomatis kayak kebangun sendiri betul. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang aunti aku masih ngantuk, nggak ada. Karena mereka juga mungkin melihat kalau teman-temannya udah bangun, betul. Bangun, bisa tidur lagi gitu. Betul. Itu jadi motivasi sendiri ya buat anak-anaknya gitu mah, karena dari beberapa, betul kata Aunty Nisa, dari beberapa Ramadan Camp yang sudah kita lewati, kadang kita juga worry ya, auntinya pun kadang worry, aduh nanti ngebangunin anak-anak bangun gak ya gitu. Dan ternyata malah alhamdulillah nggak sulit ya gitu. Kita bangunin biasanya tuh jam 3 kurang ya, karena harus wudhu dan sebagainya sebelum sholat tahajud gitu. Dan anak-anak langsung bangun aja gitu. Wah, keren berarti anak-anak Prime Smart. Nah, oke, Aunty Nisa, apa sih perbedaan Ramadan Camp tahun sebelumnya dan juga tahun ini? Ada perubahan apa nih? Atau mungkin ada gebrakan baru apa di Ramadan Camp tahun ini? Baru, wow. Mungkin kalau untuk tahun sekarang itu akan lebih lama lagi waktunya nanti. Kalau tahun kemarin itu kan kita dimulai jam 3 hari pertama.
Kemudian sampai besok paginya itu jam 7 anak-anak biasanya sudah dipersiapkan untuk pulang. Oke. Jam 7 atau jam 8. Tapi kalau untuk Ramadan tahun ini itu kita akan sampai sore. Wow, pastinya kegiatannya jadi lebih banyak dong. Kegiatannya jadi lebih beragam, lebih bervariasi lagi, dan lebih bermanfaat insya Allah. Tidak hanya buat anak-anaknya, tapi juga buat yang lainnya nih. Oke. Nah, dengar-dengar katanya Ramadan Camp kali ini mau ada kegiatan sosial nih, Aunty. Nah, apa tuh? Itu dia yang tadi aku maksud. Kegiatan kali ini mungkin akan lebih bermanfaat karena kita juga akan bagi-bagi takjil. Wow. Di sekitar kita. Aunty. Teknisnya kayak gimana tuh? Apakah mereka nyiapin sendiri atau mungkin kita sudah beli terus tinggal ngebagiin atau kayak gimana tuh, Aunty? Untuk teknisnya sendiri, anak-anak sudah disediakan bahan-bahannya dari sekolah. Nanti tinggal mereka yang akan berkreasi Wow. sendiri. Tuh, jadi mereka dapat ilmu lagi nih. Membuat takjil. Tapi jangan kaget kalau misalnya begitu mereka pulang, mereka langsung kasih tahu mama papahnya, aku bikin takjil, bikin juga resep dari sekolah. Gitu. Nanti ngajarin mama papanya gitu ya. Wah, berarti emang spesial banget takjilnya karena anak-anak Prime Smart sendiri yang buat, anak-anak Prime Smart sendiri yang langsung nanti insya Allah membagikan takjilnya ya. Duh, jadi makin gak sabar deh. Nah, kira-kira kapan nih Aunty Nisa Ramadan Camp tahun ini di tanggal berapa? Harus itu sekarang? Boleh di-spill aja kayaknya. Insya Allah sih kalau tidak ada hambatan akan dilaksanakan di tanggal 21 Maret sampai 22 Maret ya. Itu jatuhnya di hari Jumat dan Sabtu tahun 2025. Wow, dicatat berarti ya tanggalnya. Insya Allah kalau tidak ada perubahan di hari Jumat Sabtu tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025. Jadi Mama Papa Prime udah bisa ya Aunty mensounding anak-anaknya gitu. Kalau Ade, ayo bangun sahurnya kita belajar tepat waktu gitu. Karena nanti kita ada Ramadan Camp, Ade harus bangun sahurnya di sekolah gitu ya. Atau mungkin Mama Papa bisa menyemangati anak-anak berpuasanya. Ayo puasanya yang hebat, nanti ikut Ramadan Camp di sekolah gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi motivasi untuk anak-anak ya melaksanakan puasanya. Itu mungkin untuk Ramadan Camp kayaknya nggak sabar deh. Ingin cepet-cepet Ramadan Camp karena biasanya bukan cuma anak-anak ya, onti-ontinya juga jadi nggak sabar gitu nungguin karena selalu ada cerita di setiap Ramadan Camp. Itu menjadi salah satu event yang spesial. Iya betul. Aku pernah nih nanya ke anak-anak dari banyaknya event yang pernah kita lakukan selama 1 tahun, apa sih yang paling seru? Rata-rata dari mereka jawabnya Ramadan Camp. Nah, Ramadan Camp Dari gitu. sebelum puasa aja tuh anak-anak udah nanya, Iya. Ramadan Camp kapan? Betul. Ramadan Camp kapan? Betul gitu karena ya itu mungkin salah satu cara Prime Smart membuat anak-anak selalu merindukan bulan Ramadan karena di dalam bulan Ramadan ada kegiatan Ramadan Camp. So, ditunggu ya Ramadan Camp-nya. Terima kasih banyak Aunty Nisa untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Mama Papa Prime di sini. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.